Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali beribadah, kita boleh sama-sama bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh tetap bersuka cita, kami masih boleh Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan beribadah sekalipun di rumah kami. Walaupun kami nggak ada di satu gedung yang sama Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami, bahwa Roh-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami, di rumah kami, bahkan di hati kami dan di hidup kami Tuhan. Saat ini kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan, semakin hari semakin intim dan semakin serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, hanya dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian ini, kita mau bersuka karena Roh Tuhan turun atas setiap kita. Roh Tuhan tercurah di rumah saudara, dan Roh Tuhan turun buat setiap umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Mari katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita menyanyikan, anggur baru tercurah, Roh Tuhan tercurah saat hari ini. Amin Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak, mari
Let my heart be a temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Satu lagu yang indah, saudaraku, yang menceritakan biarlah hatiku menjadi baitmu, biarlah rohku merasakan hangatnya pelukanmu, ya biarlah hidupku menjadi tempat kekudusanmu, dan biarlah Roh Kudus senang untuk tinggal di dalam hidupku. Ini adalah satu gambaran yang kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayat 26. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Roh Kuduslah yang memimpin gerejanya. Roh Kuduslah yang tinggal menetap di tengah-tengah umatnya. Nah, di manakah Roh Kudus itu tinggal menetap? Di dalam roh kita. Ini satu gambaran yang indah sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus tinggal di dalam roh saudara. Roh saudara adalah ruang maha kudusnya. Jika tubuh kita ini adalah bait roh Allah, jiwa kita adalah ruang kudus, maka saudaraku, roh kita adalah ruang maha kudus, di mana Roh Kudus hadir di dalam kita. Ini satu kebenaran yang luar biasa indah sekali. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Setiap masalah yang saudara hadapi, Roh Kudus tahu. Apa yang saudara rasakan, ketakutan, kesedihan, kekecewaan, Roh Kudus tahu. Semua persoalan saudara yang saudara sedang hadapi, Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara. Ya, banyak orang tidak menyadari ini. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika badai datang, Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka, tetapi mereka berteriak-teriak ketakutan sampai Tuhan Yesus harus menegur mereka, mengatakan kepada mereka, "Di manakah imanmu? Bukankah aku bersama-sama dengan engkau?" Roh Kudus tinggal menetap bersama-sama dengan saudara dan saya. Ini satu misteri yang luar biasa, saudaraku. Nah, bagian kita adalah mempercayakan hidup kita kepadanya. Bagian kita adalah, saudaraku, untuk membiarkan Roh Kudus memimpin kita, menolong kita hari demi hari, langkah demi langkah, sehingga apapun yang kita kerjakan berhasil. Bahkan dikatakan, ya, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yang mengasihi Dia. Ini satu hal yang luar biasa sekali. Roma 8 juga berkata bahwa Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Kadang-kadang kita tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Ya, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14, aku berdoa dengan akal budiku, tetapi aku berdoa juga dengan rohku. Aku menyanyi dengan akal budiku, aku menyanyi juga dengan rohku. Artinya, saudaraku, ketika saudara berbahasa roh, saudara berdoa di dalam roh, maka pada saat itu Roh Kudus bekerja, menyampaikan doa-doa yang tidak terucapkan oleh saudara. Kadang-kadang kata-kata kita begitu terbatas, kita udah nggak tahu lagi apa yang harus kita doakan, saudaraku. Kadang-kadang kesedihan yang begitu kuat, ya, kita sudah tidak tahu, sudah tidak ada lagi kata-kata yang kita ucap. Roh Kudus menolong kita, sehingga ada damai, ada kelepasan, ada sukacita ilahi yang tidak bisa terbayangkan, saudaraku. Roh Kudus menolong kita berdoa. Ya, saudara, dan ketika itu saudara
merasakan kehadiran Tuhan dan jamahan Tuhan. Ya, suatu kali saudaraku, ketika saya sedang dalam kehidupan biasa, tiba-tiba ada gerakan untuk berdoa. Saya teringat satu anak rohani saya. Saya mulai berdoa dalam bahasa roh. Dan ketika saya berdoa, terus ada satu beban begitu, tiba-tiba ada damai sejahtera. Nah, kemudian ketika saya ketemu dengan anak rohani saya beberapa minggu kemudian, dia ceritakan, waduh, Ko Simon, saya hampir mati. Kenapa? Ya pada saat itu sedang kampanye pemilu, saudaraku. Nah, dia masuk ke daerah, ke jalan di mana pada saat itu sedang ada kampanye dan dia maksa untuk masuk. Masa marah, mobilnya tuh digoyang-goyang dan hampir dijungkir balikan. Untung pada saat itu, saudaraku, ada seorang pemimpin mereka, pemuka agama bilang, stop, jangan lakukan itu. Sudah, biarkan dia lewat. Jadi dia lewat. Saya tanya jam berapa? Persis ketika saya berdoa di dalam. Ini bukan satu kebetulan. Roh Kudus mengingatkan, berdoa untuk orang-orang kudus yang menjagai. Mungkin saudara nggak tahu anak saudara, keluarga saudara di luar seperti apa, tetapi perlindungan Roh Kudus melalui doa saudara terjadi, saudara. Roh Kudus mengingatkan ketika saudara berdoa, mungkin orang-orang yang perlu ditolong. Dia memberi kesan, inspirasi. Satu kali juga ketika saya sedang berdoa, Roh Kudus mengingatkan wajah seseorang. Kemudian selesai pada saat itu, saudaraku, selesai berdoa, saya langsung WA dia. Saya bilang, saya minta rekening kamu. Dia kasih rekeningnya, saya kirim. Gak lama dia bilang dengan ya cucuran air mata, saya tahu itu. Dia kata, kok anak saya udah 3 bulan gak bayaran sekolah. Saya gak cerita siapa-siapa. Kenapa kok bisa tahu? Saya bilang Roh Kudus yang kasih tahu. Jadi saudaraku, doa kita akan efektif, pelayanan kita akan efektif kalau kita mengandalkan Roh Kudus, berdoa di dalam Roh. Bahkan mungkin konsultasi yang berjam-jam, berhari-hari bisa disingkat hanya berapa menit saja ketika sudah diberi ketajaman oleh Roh pada saat saudara berdoa di dalam Roh. Jadi mari saudaraku praktekkan itu, bukan hanya di pertemuan ibadah. Ya, mari kita membangun doa di dalam Roh bersama dengan Roh Kudus di mana saja. Ketika saudara di rumah, di mobil, saudaraku, tapi jangan tutup mata, saudara ya. Ya, saudara menyembah di dalam Roh, saudaraku. Ya, saudara, itu akan membuat roh saudara menjadi kuat dan juga membuat saudara semakin luar biasa di dalam pelayanan. Akan lebih tajam, saudaraku, lebih penuh kuasa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan kolekte atau perpuluhan atau dana apapun, bisa mengirimkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Halo Oma, Om dan Tante, mari kita berdoa untuk para dokter yang ada di gereja yang bekerja dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus tolong berkati dokter-dokter yang ada di seluruh dunia, apalagi Papi Surya, Kuku Email, Jeffrey, papanya Koko Nata, sama papanya Edo. Tuhan beri mereka kesehatan agar mereka bisa bekerja lagi bersama kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita juga berdoa Tuhan untuk Opa Yancu, Simon, Tuhan seluruh gembala kami di gereja, biar kami bisa gereja lagi bersama mereka. Tuhan, kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang kita juga mau berdoa untuk gereja. Tuhan Yesus tolong berkati gereja kami, berkati jemaat-jemaat dan gereja kami, supaya jika saat corona udah berakhir tidak ada sedikit virus corona pun yang ada di dalam ruangan gereja, di tembok dan di benda-benda yang ada. Tuhan tolong jagai gereja agar tidak
ada corona sedikit pun, supaya jemaat-jemaat tidak tertular virus corona juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, tolong juga Pak Jokowi biar dia bisa ngatur Indonesia biar selesai corona ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sekian dari pokok-pokok doa kami. Jaga kesehatan dan sehat selalu ya. Dadah. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu
Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini, saat ini, dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, amin.